Yang lamping eueuh. Yang lamping eueuh. Oh ya. Hiji. Jadi tumbuh. Nah, dari itu. Itu mau kering di depan ya. Buat itu. Kanan ke. Mangga ibu-ibu, bapak-bapak bari masjid. Dari nyantai, bapak. Ampunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid, Bapak Mantun, para kesepuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sadayana. Alhamdulillah dina penting malam ieu dina sasi sura urang sadayana dapat dikumpulkan deui eta dalam rangka amaliyah malam Jumat dan dilanjut dengan thalabul ilmi. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in sholihin, kemampuanna ke orang sadayana, semoga orang sadayana mendapat syafaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini kita masuk ke pasal yang ke-8. Berarti sudah 8 pertemuan semenjak Lebaran. Yang berjudul buahnya mengasingkan diri. Buahnya mengasingkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba say'un misla uslati yadkhulu biha midanu fiqratin. Tidak ada sesuatu yang bisa memberi manfaat di dalam hati sebagaimana uzlah atau mengasingkan diri, di mana akan masuk sebab uzlah itu luasnya berpikir. Tidak ada sesuatu yang bisa memberi manfaat, Allah nu bisa naik manfaat di dalam hati sebagaimana uzlah atau mengasingkan diri, di mana akan masuk sebab uzlah itu luasnya berpikir. Penjelasannya, uzlah adalah mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat. Bagi seorang, mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat itu bisa memberi manfaat di dalam jiwanya. Hatinya bisa luas berpikir mengenai masalah akhirat. Berbeda jika bergaul dengan masyarakat banyak, maka yang dipikir adalah masalah-masalah duniawi yang dilihat mata. Padahal yang demikian ini bisa merangsang nafsunya untuk berbuat sesuatu yang bisa melanggar peraturan agama. Ini berarti hatinya telah dihinggapi penyakit hati. Untuk menyembuhkan penyakit hati ini, jalan yang paling baik adalah beruzlah atau mengasingkan diri dari masyarakat ramai. Kemudian setelah uzlah, berbaslah hati untuk berpikir mengenai alam gaib atau akhirat. Sedang memikirkan sesuatu mengenai di akhirat adalah ibadah yang baik dan terpuji karena menyebabkan hati menjadi terang, tidak gelap. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya berpikir 1 jam atau sebentar itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tafakur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Mengenai berpikir ini ada 3 tingkatan, yaitu 1. Berpikirnya orang awam atau orang umum. Maka yang mereka pikirkan adalah sesuatu mengenai kenikmatan dan karunia dari Allah. Dengan memikirkan masalah kenikmatan dan karunia Allah itu, mereka lalu bergairah untuk tekun ibadah.
yang akhirnya dengan ketekunannya itu dapat dicapai tingkat ma'rifat kepada Allah. 2. Berfikirnya orang khos atau orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Kalau orang yang khos itu berfikirnya mengenai janji-janji Allah dan pahalanya. Dengan cara seperti itu mereka menjadi giat menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan harapan akan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya yang dijanjikan oleh Allah itu. Itu orang yang khos atau yang tertentu. Yang ketiga, yang tingkatan berfikirnya orang khos pula, yaitu berfikir mengenai ancaman-ancaman Allah dan siksanya. Dengan cara berfikir itu mereka menjadi takut sehingga mau menjauhi semua larangan-larangan Allah dengan harapan besok di akhirat kelak terhindar dari siksa Allah yang sangat pedih. Ketahuilah bahwa uzlah itu hanyalah sebagai lantaran saja. Sedangkan tujuan utama orang beruzlah adalah tafakkur, yaitu berfikir mengenai sesuatu yang bisa menjadikan seorang dekat kepada Allah. Maka cara yang terbaik adalah uzlah. Sedang kalau tidak uzlah, maka dikhawatirkan akan ketularan sifat-sifat yang tidak baik yang berlaku di masyarakat. Misalnya berbagai macam kemaksiatan seperti mengumpat di belakang orang, ngerasani kalau bahasa Jawanya, riya, sombong, dan lain sebagainya. Dengan demikian orang yang beruzlah bisa terpelihara agamanya, terhindar dari percekcokan, dan terhindar dari fitnah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya perumpamaan teman yang jelek itu bagaikan tulang besi yang membakar besi. Bila bunga api dari besi itu tidak membakarmu, maka akan melekat bau busuknya. Berkata Ka'ab yang artinya barang siapa menghendaki kemuliaan di akhirat, maka hendaklah memperbanyak tafakkur. Tafakkur dapat dilaksanakan kalau orang mau mengasingkan diri, tidak bercampur dengan masyarakat banyak, sehingga pengaruh-pengaruh buruk dari mereka dapat dihindarkan. Maka tafakkur inilah buahnya uzlah. Abu Darda pernah ditanya mengenai amalnya yang paling utama. Maka dia katakan bahwa amal yang utama adalah tafakkur, karena dengan tafakkur orang bisa sampai kepada pengertian hakikat sesuatu, bisa mengerti kenyataan yang benar daripada yang batal, bisa mengerti sesuatu yang bermanfaat daripada yang mudarat. Begitu pula dengan bertafakur orang bisa melihat bencana hawa nafsu yang samar-samar, mengetahui tipu daya musuh setan dan bujukan keduniaan. Hasan al-Basri berkata, tafakur itu merupakan cermin yang bisa memperlihatkan kepadamu akan kebaikan daripada keburukanmu. Dengan cermin itu pula orang bisa melihat kebesaran dan keagungan Allah bila ia bertafakur mengenai tanda-tanda semua yang dibuat oleh Allah. Ia juga bisa melihat tanda-tanda Allah yang terang dan yang samar. Maka dengan begitu dia bisa mengambil faedahnya dari berbagai tingkah laku yang luhur, sehingga hilanglah penyakit hatinya, dan dengan sebab itu dia bisa lurus di dalam taat kepada Tuhannya. Uzlah sebagaimana disebutkan di atas mengandung arti khalwah, yaitu bertafakur di tempat yang sunyi lagi sepi. Dan khalwah ini merupakan salah satu dari 4 tiang yang menjadi dasar bagi orang-orang yang menghendaki penglihatan batin kepada Allah. Adapun 3 lagi, yaitu diam, lapar, dan bangun malam. Jadi 4 sendi itu, yang pertama tadi uzlah atau khalwat, yang kedua diam, lapar, dan bangun malam. Itu merupakan tiang bagi orang yang menghendaki penglihatan batin kepada Allah. Menyepikan diri atau khalwah, diam, lapar, dan bangun malam itulah yang menjadi dasar bagi seorang murid untuk mencapai tingkatan penglihatan batin kepada Allah. Bahkan Sal bin Abdullah mengatakan bahwa semua kebaikan itu terkumpul di dalam 4 perkara ini, yaitu perut yang lapar, mulut yang selalu diam, mengasingkan diri khalwah, dan bangun malam. Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu pembacaan pasal ke-8 yang artinya buahnya mengasingkan diri. Mari kita sama-sama mencerna atau mengkaji pasal-pasal ini, apa yang ditangkap dan bagaimana kita di kesehariannya,
dan sudahkah kita atau mungkin harus bagaimana dalam prakteknya, seperti apa. Mungkin ada yang sudah apa yang menjadi pengalaman bisa dibagikan, atau caranya, atau apa yang biasa dilakukan oleh kita semuanya masing-masing. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu bisa berpendapat. Pak Manten, Pak Trisyanto, mangga, biar nggak ngantuk. Kalau mendengarkan kan ngantuk ya. Gimana? Kira-kira kita harus seperti apa ini? Mau pakai Intinya gitu, kita harus seperti apa? Kita harus gimana? lapar berarti puasa. Malah racun. Diam Dia sama Renung gitu ya. kholwah diam di tempat sepi. pasti. Saat pernah ngelakon kholwah itu cicing di tempat sepi. Tujuannya naon tapi Saya jenuh bahala macam ayuna. ayo nama us ya gitu. Jepit namun di peting me jam 2 jam 3 ayuna. Pernah di leuweung sorangan gitu, deket cai itu biasanya. Ya ulah. Kita calang-caleng. Ya anu hayang jadi lurah, cicing dina apa? Petilasan Mas Kumambang semisal. Tapi ya tenanan jadi lurah. Eh? Semisal nih mas, karena tanya wayak bener bentuk. Rata-rata gitu mas. Itu kholwah yang tidak dianjurkan. Nah ini yang dimaksud seperti apa? Monggo Pak Trisyanto, kakak, Pak Bambang gimana? Apa lewat begitu saja isyarat dari Allah ini? Masuk, didengarkan, terus habis itu ya kita harus bagaimana gitu maksudnya. Ini kan petunjuk dari Allah, kita harus seperti ini gitu. Supaya petunjuk dari Allah bermanfaat. Dari hadis itu, dari kitab itu bermanfaat. Dan semua peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah itu bermanfaat bagi manusia yang bertafakur tadi, memikirkan penciptaan Allah, kekuasaan Allah. Jadi memang zaman bahula, zaman ayeuna saja ya orang malah menarik berdiam ya berzikir di masjid aja. Diam. Penting udah. Berdiam dalam arti mengendalikan pembicaraan yang tidak bermanfaat ya bisa. Bukan berarti cicing terus ya. Original Kedai ngomong. diam mas Kan Berarti harus mulai mengurangi. manfaat mah diam. Ngomong manfaat saya. Kalau ngomongin kerjaan kan penting ya, nggak masalah. Ngomongin tentang umat masyarakat penting. tarkim kan mulai berpikir tarkimnya. Tafakur. Karena erek mengurangi penglihatan yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Jalan naon dia bisa bermanfaat sih. Di jalan naon bermanfaat penuh.
Manfaat tapi manfaat satu pelajaran bagi kita. Praktekan metan opat. Segala manfaat. Praktekan opat. Kalau badan manfaat. Oh, ulah itu. Kalau kan berarti dengan nyelenu badan tahu orang perbaiki diri. Ulah itu. Isi pada badan nyata, jangan bisa ada. Bisa begitu. Akhirnya baik kan alhamdulillah. Karena kamu udah wonu badan mah, tapi bingung udah contohnya. Nggak ada benar. Mana aku mah ada benar, udah. Akhirnya baik. Wah diam lapar. Diam lapar. Diam Bangun itu malam, puasa. pakur, opatin. Bangun malam sunyi. Katanya Yang menyepi biji ya kan tadi. oh iya dapat jam ini. Yang jam 2 sampai jam 4 kan iya dapat. Dengan naon. Di jam 12 berang tertidur. Iya. Tidak diharuskan malam. Di lewat Jadi masih. berangnya bisa ampun nuker tenang mah orang-orang bisa. Untuk tidak mengenal waktu malam apa siang. Cuma anu di utamakannya memang Bangun malam. malam. Sepertiga malam akhir. Tuh. Tapi kan bagi orang-orang mah tiba-tiba harusnya tenang baik. Kemarin kan kelasnya kuring mah bawa orang ini kan tiba-tiba ngomong Digawe. gawe gitu kan dia bawa raya tenang mana di meni tenang gitu. Tapi kan dulu. Cuma dina gawena kan orangnya berpikir oh iya gawena lain pada untuk nyenaon Tenang kena tipeting rin. Tenang tipeting. arti penting mau pina tenang jadi nak sama tenang pina Ada sudah. tidur juga anu berapa Mau dah tidur. Kabeh mah. Ya waktu. Untuk diem. diam yang bagus diam sebenarnya Diam biji musim anu naon. Kan merenung dengan karena ya zaman cicing gitu atau terdiam sekali nama Bujeng lanjung kau euy ngolah. Gimana Pak Tersianto? Uzlah perut yang lapar, mulut yang selalu diam, bangun malam, mengasingkan diri itu uzlah. Itu 4 tiang bagi orang yang ingin mencapai tingkat penglihatan batin kepada Allah. Ya, penglihatan batin kepada Allah itu berarti sadar Allah, bukan berarti bisa ngadele Allah, bukan, tetapi sadar Allah terus menerus. Kuncinya 4 itu. Bakatku pentingna ilmu maning berapa sih sajam bandingan 70.000 70.000 tahunnya 70 tahun 70 tahun. 70 tahun 70 jadi 70 tahun beribadah. orang 5 menit mikirkan akhirat dan ayah udah setahunan mah Mana jam 70 tahun. Dan jam. Oke. Nyesan jam lamun ilmu diperhati. Maksudnya kumaha can jam anak ibadah 100 rakaat contohnya. Yang maksud tujuan orang yang umumnya jelas jauh tangan cuma jam yang ilmu. Tunggu dia Sekali mana bilang kan ilmu nah heula ada bedanya. tunggu itu mana lamun orang lain senang ngebahas
kurang tadi di jam sabaraha terus sampai jam sabaraha namun selalu Allah penurun dahulu mesan kita ayah Karena yang mau pernah sana. Sampai subuh. Subuh balik. Kasih rame sudah subuh. Luar biasa. Rame keluar subuh. Rame. gitu kan ya. Segitu. Luar biasa. 11, 10, 15, Gitu 20, jamaah atau Nah, ya. 10, 15, 20 gitu bergilir. Eta-eta kan ya maksudnya bergilir ya. Prakteknya gimana? Berarti 4 tadi kudu dipraktekeun. Sak mampuna. tafakur. Nah, makan aku mah perut yang lapar, tadi kan poso ya. Bahasa ulah sampai oleh ku jamaah Nasrani jeung Yahudi. Masa belum Muharram. Nasrani jeung Yahudi mensyukuri kenikmatan anu dibikeun ka Nabi Musa, kedah Nabi Musa dibebaskeun tina serangan Firaun. Untung ayeuna Ikut bersyukur teh sampai ngelaksanakeun Masih puasa eta sampai orang umur Yahudi jeung panjang. Nasrani. Soalnya Anu sudah leuwih tahun harus kita anjak, Pak. anu leuwih wajib mah nu puasana umat Islam padahal mah. Munya kalian tadina. Umat Islam mah puasanya haun. Malaysia mah dinyawa kumaha Nya can kelas ngumpul gitu dengan ilmunya loh Ibu sieun pokok. membahas ilmu ya Cuma ilmu Kristen kalau aja kitab nah puasa. Kristennya rome puasa, cuma puasanya beda-beda. Mun keur bulan puasa Ramadan kan nu Katoliknya puasa. Udah aya. Cuma puasana ternyata naon kitu 40 poe. Dari kitab nah aya tuh gitu. Bagi-bagi eta. Bagi-bagi pakai Kristen. Anu tuan mah nah Kristen ke angger-angger aya nu halusna. Nu ketahuan aya. Perbandingan itu malah lagi pengeluaran beda sama Kristen. Ini masalah harta mah. Ada yang kedina sama dengan perbandingan pengeluaran dan harta seberapa persen apa nama jam Kristen lagi. Keur diingetkeun mangga itu tanggal 10 Muharram mah. Enggak urang puasa. Praktekeun eta. Pak, Pun jelas nggih. gitu. Keterangan nama jelas cuma pelaksanaan unggul. Saya rumah keterangan nama memang Pak jelas. Empot pelaksanaana. Can bisa rutin. Ya, setik-setik. Baik, Bapak Ibu, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang sebenarnya sudah sangat jelas, tinggal prakteknya kita. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Ini ilmu yang akan bermanfaat kalau kita praktekkan atau kita amalkan. Yang pertama adalah perut yang lapar. Berarti secara syariat itu kita harus puasa. Kalau secara hakikat berarti perut yang lapar itu menahan dari hawa nafsu. Yang nafsu sendiri itu intinya paling pokok adalah pengakuan dalam diri kita. Ya karena apa? Pengakuan dalam diri kita itulah yang menjadi wujud nafsu amaroh, menjadi wujud nafsu yang kita merasa benar, merasa paling pintar, hebat dan sebagainya. Itu berasal dari nafsu yang keakuan tadi, kita merasa kita bisa, kita mampu dan lain sebagainya. Jadi perut yang lapar itu kita betul-betul menepis semua keakuannya makhluk. Jadi melihat apapun, merasakan apapun itu kita jangan pernah melihat makhluknya. Entah ayam yang berjalan itu ya kita harus selalu ngomong dalam hati, Allah lah yang menggerakkan gitu.
Itu kalau biasa yang saya praktekkan tuh seperti itu, Pak. Jadi dalam hal apapun itu saya berusaha untuk melihat apapun itu mentok kepada siapa sih yang menggerakkan, yang terjadikan dan yang menguasai, dan sejatinya siapa itu gitu loh. Itu yang terus dalam hal apapun. Jadi perut yang lapar itu jangan sampai ruh kita itu kemasukan hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu wujudnya adalah pengakuan diri, pengakuan makhluk dalam hal apapun, sebaliknya menetapkan keakuannya Allah. Yang kedua itu adalah mulut yang selalu diam. Kalau mulut selalu diam itu berarti prakteknya kita itu dalam sehari-hari yang mengurangi perkataan yang tidak baik atau tidak berguna. Tidak baik itu berarti menjelekkan, fitnah, ngerasani, atau ikut mengomongkan orang yang kadang kita tanpa sadar ikut ngomongin orang gitu. Dan kita terbawa enak gitu, terbawa enjoy. Namanya hibah kan ibarat makan daging saudara sendiri gitu kan. Jadi mulut yang selalu diam itu secara prakteknya ya kita mulai sekarang mulai sadar mengurangi perkataan yang tidak penting. Yang kedua adalah perkataan yang tidak baik. Secara hakikatnya adalah hati kita harus anteng. Mulut diam itu kan kita harus anteng, Pak. Bukan berarti mulutnya diam hatinya kemerengseng, bukan. Jangan cuma mulutnya yang diam, maksudnya loh. Tapi hatinya yang diam. Istiqomah, anteng. Artinya kita berusaha tenang, berusaha tidak terpengaruh hal apapun. Karena Allah itu selalu menguji kita. Dengan kenikmatan ya jangan terpengaruh, dengan kesusahan ya jangan terpengaruh. Kadang kita diuji enak, diuji enggak enak, diuji sehat, diuji taat, diuji maksiat, itu hati kita itu kudu tetap anteng. Nek diuji taat ya ojo terlalu membanggakan amal lah gitu nggih. Diuji maksiat ya jangan terlalu berputus asa. Diuji nikmat ya jangan lalai, ya kan? Diuji sakit atau tidak enak ya juga jangan ngeluh atau jangan protes atau jangan hal apapun yang negatif. Artinya hati kita tuh tetap dalam kesucian. Inilah hakikat mulut yang diam. Jadi nggak cuma kita berusaha mulutnya yang diam, tetapi hatinya diam. Karena apa? Puncak tauhid adalah di diam. Nah ini, sing diam itu tidak hanya mulut secara syariat, tetapi secara hakikat hati kita yo anteng. Itu terus kita berusaha ke situ, Pak. Yang ketiga adalah bangun malam. Bangun malam secara hakikat syukur-syukur ya kita bisa tahajud. Bagi yang diberikan tahajud alhamdulillah. Diberikan cuman melek 10 menit ya alhamdulillah, tapi 10 menit itu digunakan untuk bertafakur, memikirkan tentang kebesaran Allah, memikirkan siapakah kita ini. Karena siapa yang mengenal diri, dia pasti bisa mengenal Tuhannya. Selain mengenal alam semesta ini, coba pelajari tentang diri kita. Nafas keluar masuk, jiwa kita sejatinya, ruh kita, sampai ke level ruh. Sejatinya siapa sih? Jasad ini. Terus rasakan, engkau berjalan ke dalam diri kita. Siapa sih kita ini? Apakah kita punya kekuatan? Apakah bisa? Terus itu dalam setiap sesadar kita, bisa siang, malam, kadang 10 menit enggak harus lama. Atau pada saat habis tahajud semisal. Itu secara syariat. Secara hakikat, bangun malam itu artinya hati kita selalu waspada. Karena apa? Malam itu kebanyakan orang tidur, orang lalai. Ya. Lalai terhadap apa? Kesenangan dunia. Kebanyakan manusia itu tidur, artinya dalam keadaan mencintai urusan dunia. Bagi orang yang bangun hatinya, itu hatinya selalu sadar Allah, Pak. Jadi bangun malam itu tidak hanya terjadi pada saat malam hari, tetapi dalam siang hari pun hatinya selalu bangun.
hatinya selalu sadar Allah. Itulah hakikat bangun malam. Dan yang terakhir adalah mengasingkan diri. Mengasingkan diri itu artinya kalau secara syariat itu kita ya sesekali itu kadang kita harus menyendiri, entah ke leuweung, entah ke ruangan di rumah atau di masjid. Ya gunakan untuk merasakan kebesaran Allah, merasakan hidupnya Allah. Secara hakikatnya adalah mengasingkan diri itu adalah kita berusaha melepas kemelekatan dunia dalam diri kita. Artinya apa? Ya kita betul-betul hati kita itu hanya untuk Allah. Dan uzlah ini tidak hanya pada saat di tempat yang sepi, uzlah bil khos, tetapi yang jauh lebih penting adalah uzlah bil am, mengasingkan diri di tempat yang Nah ini, nek mengasingkan diri di tempat yang sepi itu saya yakin kita sudah mungkin sudah terbiasa ya Pak. Tetapi ayo kita tingkatkan sadar kita di tempat yang ramai seperti ini, di tempat pasar, di tempat kerja, di tempat kondangan, di tempat pembantu, hati kita selalu sepi. Artinya apa? Tidak nyawang makhluk. Jadi makhluk itu benar-benar nol semua. Benar. Yang ada itu hanya wujudnya Allah. Nah, dipersingkat seperti itu Pak. Itu tidak akan terjadi bagi orang-orang yang tidak dibukakan mata hatinya oleh Allah. Tapi bagi orang yang dibukakan makrifat, cahaya makrifatnya oleh Allah, maka di tempat ramai pun hatinya selalu connect, selalu sadar Allah, dan itulah mengasingkan diri yang sejati. Jadi meskipun secara jasad dia kumpul dengan keramaian, hatinya tetap ya seolah-olah seperti malam hari itu, tetap dalam keadaan tenang, tetap dalam keadaan sepi, seperti kita sedang tafakur malam hari itu Pak. Bahkan ada yang seperti orang yang tidur tidak mimpi sama sekali. Gimana rasanya tidur tidak mimpi sama sekali? Ya itu. Kalau sudah kosong tuh ya itu. Seperti tidur tidak mimpi sama sekali, tidak ingat apa-apa. Ya itu hakikatnya kita itu seperti itu sebenarnya. Tidak bisa membayangkan apapun. Tidak bisa melukiskan apapun dalam hati kita. Jadi secara syariat yang kita lakukan, ya mulai perut yang lapar, mulut yang selalu diam, khalwah mengasingkan diri, dan bangun malam. Secara hakikatnya juga jangan lupa, juga harus dilaksanakan. Itu biar apa? Biar nembus kulit dan dagingnya itu nembus. Biar zahir dan batinnya itu tercahayai oleh Allah semuanya. Kalau kita hanya melakukan secara zahir, berarti yang mendapat cahaya hanya zahir, batinnya gelap lah gitu. Kalau orang-orang yang cuman menjalankan batinnya, zahirnya enggak, ya berarti batinnya bercahaya tapi zahirnya gelap. Jadi nek pengen dua-duanya seperti Rasulullah, ya laksanakan dua-duanya. Ya zahirnya dirumat, batinnya dirumat. Itu mulut yang selalu diam. Saya singkat, perut yang lapar menahan dari semua keakuan diri. Nek masih muncul akunya makhluk, aku yang dan sebagainya lah. Itu berarti belum menahan lapar. Mulut yang selalu diam artinya hati yang anteng. Jadi dalam kondisi diuji apapun oleh Allah, hati kita tetap tatmainul qulub. Yang ketiga adalah bangun malam, artinya jiwa kita itu selalu waspada terhadap pergerakan hawa nafsu yang bisa merongrong setiap detik dalam hati kita. Ketika orang lain kebanyakan lalai karena urusan dunia, karena cinta terhadap dunia. Bahkan ketika dalam ibadah pun kebanyakan manusia sedang mencintai dunia, bukan mencintai Allah. Nah ini belum bangun malam. Terus yang terakhir adalah mengasingkan diri. Mengasingkan diri tidak hanya pada saat di tempat yang sepi, yang lebih urgent lagi adalah mengasingkan diri di tempat yang ramai. Uzlah bil am, yang artinya hati kita selalu sadar Gusti Allah. Rasakan terus. Caranya gimana prakteknya? Ketika engkau mendengar sesuatu
dengarkan siapa yang ngomong itu. Apakah fikihnya yang kelihatan atau dibaliknya? Nah itu. Dengarkan, semisal ada hujan turun. Apakah yang kau lihat makhluknya berupa hujan atau siapa yang menurunkan hujan? Engkau sadarnya sampai ke situ. Apakah dalam istri merenggut itu engkau melihat mentok di istrinya yang merenggut? Pasti terpancing emosi. Tapi jika hatimu sudah, siapa sih yang sejatinya berperan ini menggerakkan istri merenggut, marah-marah itu. Kita hatinya tidak akan mudah terpancing, Pak. Cara mudah terpancing pun tidak akan lama, pasti akan segera sadar. Itu. Jadi itulah yang kami namakan zikir sadar atau uzlah bil am ini harus kita bawa dalam setiap kondisi apapun ketika hidup di dunia ini. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.